anak SD, karakter anak SMP, SLTA maupun perguruan tinggi, itu bisa berbaur menjadi satu dan karakter itu terbentuk dalam Sanggar Ridwan CS. Selanjutnya bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pihak pengurus atau pengelola Ridwan CS untuk menumbuhkan karakter mandiri pada anak? Banyak upaya yang saya lakukan. Yang pertama upaya yang saya lakukan itu dengan memberikan waktu kepada dia. Saya beri waktu untuk belajar, kemudian waktu belajar itu dimulai misalnya apa kegiatannya? Apa? Ekstra. Ya. Hari Rabu, Ya. Selasa. Full. Ekstra full ya, Selasa, Rabu, kemudian untuk Kamis, Jumat. Sabtu Minggu Sanggar. Sabtu Minggu kegiatan di Sanggar, termasuk hari ini tadi sudah adakan kegiatan bagi mereka yang untuk usia SD dan saya samakan. Nah, supaya dia tumbuh berkembang ya melalui proses latihan itu. Jadi latihan itu kan dari tahap demi tahap. Misalnya pertama anak saya ajarin bagaimana cara memukul irama gelangsaran. Setelah itu saya masukkan ini irama gelangsaran, kemudian irama barongan. Setelah itu iringan musik perpaduan antara gelangsaran dan barongan, kemudian irama selanjutnya yang untuk mengiringi suatu tarian. Nah, ini saya latih terus menerus. Karena tanpa latihan yang namanya suatu sanggar itu tidak akan maju. Dan tanpa latihan seni itu tidak akan enak dipandang oleh orang lain. Jadi upayanya seperti itu. Kemudian secara manajemen ya, kalau upaya secara manajemen betul-betul saya bagi rata, maksudnya begini, saya bagi itu sesuai dengan apa yang dia jalankan. Jadi misalnya untuk yang TK nanti tariannya seperti ini, pantas gak kita kasih uang saku katakanlah 10.000, 20.000 sampai 50.000. Kemudian yang SD berapa. Nah, dengan pembagian manajemen yang pas itu tadi, sehingga upaya yang saya lakukan itu anak-anak akan betah dan akan belajar terus sehingga Sanggar Ridwan CS itu nanti menjadi eksis dan menjadi maju. Itu upayanya. Selanjutnya apa kendala yang dihadapi dalam menumbuhkan karakter kreatif pada anak? Nah, kendalanya banyak sekali, Mas. Nah, kendalanya terutama di bidang latihan. Misalnya saat ini hari ini anak-anak harus latihan, ternyata yang datang hanya 3 orang. Nah, ini mau tidak mau yang temannya coba cari kancamu ning ndi parani. Nah, setelah dia ketemu mungkin tambah lagi 3 orang 6 orang. Ya 6 orang itu saya jalankan dulu. Nah, termasuk ya itulah karena kita belajar dari berbagai, bukan orang seni murni ya, jadi dari karakter sekolah. Kalau memang sekolah jurusan seni, saya yakin tidak punya kendala. Jam ini kamu latihan, jam ini kamu pentas, jam ini kamu main dan sebagainya. Karena ini kita kumpulkan satu persatu. Kadang ada yang diajak orang tuanya ke rumah neneknya. Kadang pada saat ada latihan di sini, dia ada kegiatan di sekolah. Kemudian ada acara sendiri, itu banyak kendala ya. Dan kendala itu akhirnya ya mau tidak mau kita membuat satu kata kunci bahwa untuk memastikan kapan kamu bisa belajar bersama. Itu untuk mengatasi kendalanya itu misalnya hari Minggu, semua hari Minggu datang. Kalau tidak datang nanti sanksinya apa? Sanksinya sederhana, kowe rantok melok, apa kowe sesuk wis latihan dhewe dan sebagainya. Itu kendalanya. Untuk mengatasi kendala tersebut bagaimana? Ya itu tadi, untuk mengatasi kendala tersebut ya kita harus membuat komitmen bersama bahwa kamu minta latihan hari Minggu jam 10 katakan. Jadi semua hari Minggu jam 10 semua harus datang. Iya, itu komitmen. Jadi kesepakatan bersama dan saya ambil waktu yang mereka bisa bersama. Nah, kalau beda lagi kalau di sekolah, kalau sekolah kan tetap jamnya ada ya. Jadi pagi ini kita latihan ya sudah, yang termasuk tergabung seni kita ambil keluar latihan. Kalau di sanggar yaitu karena sanggar itu kan tidak hanya satu lingkungan. Ya, jadi ya berbagai macam lingkungan, mungkin dari faktor kegiatan keluarga sudah beda, faktor kebutuhan ekonomi berbeda, terus sosial kemasyarakatan berbeda, kemudian dari kesempatan untuk belajarnya juga berbeda. Dia hanya ingin katakanlah, tapi karena dia nggak punya kesempatan, itu susahnya. Nah, jadi mengatasi seperti itu yaitu tadi komit dan kita tentukan waktu yang tepat. Selanjutnya apa kendala yang dihadapi dalam menumbuhkan karakter mandiri pada anak? Kendala yang dihadapi dalam menumbuhkan karakter mandiri pada anak. Ya. Kendala untuk menumbuhkan karakter pada anak. Ya. Kendalanya banyak sekali. Mungkin karena anak itu masih malu, nah itu jadi unsur malu. Kemudian di satu sisi tidak hanya malu saja, mungkin dia masih takut. Nah, jadi malu, takut. Kemudian
di satu sisi kalau dia sudah dilatih seperti ini, nah, fobia takut, mungkin di atas panggung dia grogi. Nah ini, jadi kita harus memberikan motivasi betul-betul luar biasa dan kita mengajari secara terus-menerus sehingga dengan motivasi ini supaya kamu nanti di pentas itu tidak takut. Grogi. Iya, yaitu demam panggung katakanlah. Jadi yang paling susah itu kalau demam panggung. Iya. Nah itu, di mana saja orang seni itu demam panggung. Mungkin orang tuanya mengatakan, wah ini anakku nek nang omah ngene pinter iso ngendang dan sebagainya. Lah begitu saya kumpulkan di sini, ayo kowe ngendang takut. Nah, supaya ini menimbulkan rasa takutnya semakin hilang, cobalah kita latihan ngendang 1 kali. Ayo Mas, kowe pindah ngene, kowe sing ngendang. Setelah itu nanti dalam pementasan. Nah ini untuk anak Sanggar Ridwan CS karena saya sebagai pengurus ya sekaligus pembimbing ya. Nah itu saya ajari untuk berputar. Kamu juga harus bisa ngendang, kamu harus bisa balung, harus bisa menabuh kenong, bisa menabuh gong, dan kalau perlu kamu juga harus bisa menari. Karena apa? Kalau kamu sudah menguasai dari semuanya ini, dalam pementasan itu akan enak. Oh misalnya si penari blendrongnya kok nggak datang, udah kamu saja yang blendrong. Si pengendang 1 tidak datang, udah nanti kamu yang mengendang. Inilah, jadi tanggung jawabnya di situ. Jadi melatih secara rutin dan mengajarkan kepada anak semua yang berkaitan dengan seni. Untuk solusi untuk mengatasi kendala tersebut bagaimana? Ya solusinya ya itu tadi, ya, seperti yang saya katakan bahwa yang namanya anak, jadi yang merasa takut kita ajari untuk tidak takut, kemudian yang merasa grogi ya kita beri motivasi supaya dia lebih semangat, dan solusi yang terakhir itu apabila anak itu akan merasa senang setelah dia sukses dalam pementasan dan dia mendapatkan uang saku. Ya, walaupun ini ya katakanlah taraf sanggar apabila sudah ditanggap orang atau pementasan di orang yang punya hajat, walaupun sedikit ya anak-anak kita kasih uang saku itu merupakan salah satu solusi untuk mengatasi supaya anak-anak ini tidak takut dan tidak grogi. Oh nek ngono setelah saya berani tampil saya mendapat upah atau mendapat uang saku. Nah itu menghindarinya Ya ribet gitu. iya jenis ribet begitulah. Bagaimanakah hasil dari upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan karakter kreatif dan mandiri pada anak Sanggar Ridwan CS melalui kesenian? Karakter kreatifnya seperti ini. Jadi nah itu tadi sudah saya katakan ya bahwa saya putar itu kan anak tidak monoton. Ya. Jadi misalnya dia hanya menabuh balungan, kan tidak hanya bisa menabuh balungan saja. Jadi ya, dia harus kreatif. Seandainya kamu saya pindah di drum bisa atau tidak, dan dia berusaha untuk belajar menabuh drum. Setelah itu kamu saya pindah di kendang bisa atau tidak. Nah, dengan kreativitas yang dia mampu, dengan arahan pelatih, dengan arahan pembimbing, kemudian dia bina. Oh ngendangi barungan itu harus seperti ini. Makanya kamu selain sebagai pembalung, kamu usahakan untuk bisa nendang. Sebab selain kamu sebagai panjat gong, usahakan kamu bisa balung. Karena gong kan katakanlah mungkin orang menganggap sepele mau gong. Nah, coba kalau kamu tunjukkan dalam balungan yang ada wilayahnya sampai 8. Kemudian misalnya kok kenong hanya setumpik, coba gantian. Kamu yang kenong pindah di saron. Nek aku nyaron seperti apa? Nah ini anak-anak akhirnya dia punya semangat dan kreativitasnya itu muncul secara spontanitas. Nah, dia juga terbawa karena latihan, ya, alunan tempo, alunan irama dan sebagainya dengan kepekaan yang dia punya, itu kreativitas akan muncul. Itu kreativitasnya muncul di situ. Nah, itulah yang dimaksud menumbuhkan kreativitas. Nah, karakter nanti terbentuk setelah karakternya dia punya kreativitas yang muncul itu nanti akan tampak. Oh, nek ngono bocah iki watake kudune nabuh balung, maka karakternya terbentuk dia dengan irama balungan yang dia bawakan itu sudah seperti jiwa nagari. Apalagi kalau si penari itu karakternya terbentuk ya sudah. Kalau misalnya saya membawakan tari barungan itu seperti apa? Karena karakternya itu merupakan imajinasi dari singa, dari harimau. Jadi saya harus membawakan tarian seperti harimau. Oh geraknya seperti ini. Nah, itulah pembentukan karakternya nanti itu akan tertanam. Kalau misalnya jaranan itu prajurit. Kalau yang laki-laki prajurit yang gagah, nah, dia juga harus membawakan iringan yang gagah dengan sebetan, dengan gerak pedang. Bagaimana kalau lari, bagaimana hentakan pukulan disamakan dengan iringan. Dan itulah nanti karakter-karakter itu terbentuk sehingga anak betul-betul bisa menjiwai apa yang dia peragakan, kemudian apa yang dia dengarkan dengan musik, kemudian antara musik dan peragaan ini iramanya muncul, perasaannya akan muncul dari dirinya
sehingga dalam perpaduan seni yang wiraga, wirasa dan wirama itu betul-betul tercipta. Nah, itu karakternya betul-betul